Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya di channel Al Jigagiyah. Kali ini saya akan melanjutkan video terakhir saya. Mungkin kalau yang ingat, kalau yang tahu, video terakhir saya itu tentang lapang bakti di Kota Banjar dan Masjid Baitul Bakti di Kota Banjar. Jadi ada taman kota lapang bakti, kemudian di seberangannya ada Masjid Baitul Bakti. Yang di video sebelumnya pas tentang itu saya bilang kan nanti akan mencoba mencari mencari sejarah tentang lapang bakti atau Baitul Bakti. Namun sangat disayangkan beberapa hari saya di Kota Banjar, saya cari narasumber atau tokoh atau orang yang tepat untuk ditanya-tanya tentang sejarah. Dapat waktu itu ada Bapak Yahya namanya. Beliau DKM di Masjid Baitul Bakti. Namun sangat disayangkan tidak bisa ketemu karena beliaunya sibuk, tidak bisa ketemu langsung berpodcast dengan beliau. Jadi akhirnya saya hanya mendapatkan informasi seadanya dari beliau melalui via WA dan juga bertanya-tanya dengan masyarakat sekitar dan juga bertanya dengan teman-teman yang ada di Banjar. Ya intinya nanti saya akan sedikit jelaskan tentang sejarahnya. Namun ya sedapatnya gitu. Nanti sisanya silakan kalau yang orang Banjar kebetulan nonton video ini, yang kebetulan tahu tentang sejarah lapang bakti atau Masjid Baitul Bakti, silakan komen aja ya. Saya lebih tahu misalkan. Ya saya hanya memberitakan atau memberitahu hanya yang saya dapat hasil survei, tanya-tanya ke beberapa orang yang berkaitan atau yang mengetahui tentang lapang bakti dan Masjid Baitul Bakti. Sebenarnya latar belakang terjadinya saya bisa memvideo tentang lapang bakti dan Masjid Baitul Bakti itu nggak sengaja. Saya diajak teman ke lapang bakti, kemudian lihat masjid di depannya atau di seberangnya namanya Baitul Bakti. Seketika itu juga saya langsung kaget karena apa? Baitul Bakti itu gabungan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Langsung di sana saya tercengang, baru kali ini saya melihat nama masjid Baitul Bakti, di mana di situ ada tarkib idofah. Baitu sebagai mudof, bakti sebagai mudof ilaih. Ini ada mudof yang bahasa Indonesia, mudof ilaihnya bahasa Indonesia. Itu baru saya temukan, makanya saya penasaran, ingin tahu gimana sih sejarahnya, kok ada gitu. Baitul Bakti, mudof ilaih atau idofah dalam bahasa Arab, tapi kok bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, karena Baitul Quran ada juga kan, Baitul Hikmah, macam-macam lah tarkib idofah. Tapi ini ada Arab dicampur Indonesia. Nah di situ awalnya pribadi langsung datang ke masjid itu, tanya-tanya kepada orang sekitar, jamaah sekitar. Akhirnya dikasih nomor WA beliau DKM-nya, dan sayangnya nggak bisa ketemu, nggak bisa nanya-nanya langsung, hanya via WA saja. Nah langsung saja ya, yang saya dapatkan ya beliau awalnya menjawab salam saya, kemudian beliau respon bagus ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak DKM. Beliau mengucapkan alhamdulillah, terima kasih udah mau nanya-nanya, udah mau tertarik. Nah beliau tuh menyampaikan kurang lebihnya gini ya, masjid ini sebenarnya bahasa Sunda ya, cuman saya terjemahkan bahasa Indonesia aja ya biar semuanya ngerti ya. Intinya ginilah, bil makna ya, secara maknanya. Kalau secara lafadznya ya eh, nggak bisa pas seperti apa yang beliau katakan karena bahasa Sunda. Bil makna seperti ini, masjid sama namanya itu karya besar rakyat pada waktu itu, kata beliau. Sekalipun tidak pakai kaidah bahasa Arab, beliau juga mengakui ya, nama Baitul Bakti itu tidak memakai kaidah bahasa Arab karena harusnya idofah ya Arab dengan Arab, mudofnya bahasa Arab, mudof ilaihnya bahasa Arab, ini mah baktinya bahasa Indonesia. Nah beliau terus mengungkapkan lagi, walaupun kata beliau secara nama tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tapi ada nilai sejarah yang fenomenal, kata beliau. Entah seperti apa ya. Nah berkaitan dengan lapang bakti, jadi memang ada hubungannya dengan lapang bakti, makanya diikutkan jadi bakti. Bait itu kan rumah, jadi Baitul Bakti, kata beliau, gitulah kurang lebihnya. Yang sekarang jadi Tamkot, taman kota. Jadi memang berkaitan antara Masjid Baitul Bakti dan taman kota lapang bakti di Kota Banjar. Mungkin nyangkut orang yang Banjar mungkin bisa komen ya. Barangkali saya ada kesalahan, silakan menambahkan atau komentar, silakan. Nama Baitul Bakti, kata beliau, karena dulu ada kegiatan kerja bakti. Nah, buat lapang. Pada saat itu buat lapang dengan cara kerja bakti masyarakat.
tetapi tidak ada masjid pada waktu itu. Akhirnya dibuatlah masjid, ada lapang harus ada masjid supaya ada tempat ibadah mungkin ya, pada pada saat itu masyarakat begitu pemikirannya. Akhirnya dibuatlah Baitul Bakti, diikutkan dengan nama lapangnya. Kalau nama lapang Bakti itu udah dari dulu ya. Saya tanya ke masyarakat sekitar, ke orang dagang dan banyak orang yang saya tanyakan, sebelum jadi taman kota itu memang lapang Bakti, lapang bola dulunya di sana tuh katanya. Terus pada tahun berapa ya, waktu Banjar sudah jadi kota sendiri, dibuatlah taman kota lapang Bakti. Aslinya itu lapangan asli, lapangan bola, lapang biasa, cuma namanya lapang Bakti. Bahkan ada beberapa narasumber ya, orang-orang sekitar bilang bahwasanya dulunya tuh jalan itu ya, dari lapang sampai jalan sampai ke masjid itu punya satu orang tanahnya. Itu namanya Joni Jalil. Nah, mungkin kalau orang Banjar mungkin sempat dengar nama Joni Jalil. Katanya Joni Jalil itu yang punya tanah sekitar situ dulunya, warisan dari nenek moyangnya. Terus entah gimana, entah dibeli pemerintah, entah gimana, Allah alam. Pokoknya katanya dulunya tanah itu milik Bapak Joni Jalil. Nah, itu saya juga nggak tahu ya, Joni Jalil mungkin udah almarhum orangnya juga, nggak tahu udah kemana ya. Jadi saya butuh banget komentar dari kalian semua orang-orang Banjar asli ya, silakan. Saya lanjut lagi ya. Kemudian kata beliau, DKM Masjid Baitul Bakti, nama Baitul Bakti itu kolaborasi Arab Sunda. Kata beliau malah Arab Sunda ya. Maknanya bisa rumah tempat berbakti. Nah, satu itu versi satu katanya maknanya bisa rumah tempat berbakti atau rumah tempat menangis. Asal katanya di dalam bahasa Sunda bibakat. Nah, mungkin yang orang Sunda paham ya. Pribadi bukan orang Sunda nih, tapi ya hanya mengutip aja nih, kata beliau, asal katanya bibakat, tempat rumah tempat menangis katanya. Nah, terus saya juga coba tanya-tanya lagi, cuman beliau emang dalam artian takut ya, takut salah mungkin beliau ya. Beliau bagus berarti hati-hati gitu, nggak asal ngomong. Beliau katanya bukan pelaku sejarah. Beliau hanya meneruskan estafet dari leluhurnya. Beliau itu penerus generasi ketiga katanya. Jadi DKM yang sekarang Bapak Yahya itu adalah generasi ketiga. Jadi mungkin ada sesepuh-sesepuh lagi yang entah itu apa ya bahasanya, entah putus sejarahnya nggak diceritakan, nggak dibukukan, akhirnya ya setengah-setengah mungkin ya. Kemudian saya juga sempat minta ke Bapak DKM untuk kira-kira ada nggak rekomendasi saya harus menemui siapa, karena memang beliau DKM-nya itu sedang berada di luar Banjar. Pada saat itu saya di Banjar, beliau sedang di kota mana gitulah, nggak ada. Jadi akhirnya nggak bisa ketemu. Tapi beliau merekomendasikan kepada Bapak Uton, silakan datang aja ke Bapak Uton, tanya-tanya. Sangat disayangkan sayanya nggak ada waktu untuk ke Bapak Uton. Jadi ya mohon maaf lah. Mungkin yang orang Banjar yang kenal Bapak Uton silakan tanya-tanya tentang Bapak Uton lalu komentar atau bikin video lagi. Boleh, silakan aja ya. Supaya jelas sejarahnya. Saya juga tanya kepada teman lah, baru kenal di Banjar sebenarnya, cuman sudah teman, sudah akrab lah, sudah pernah ngopi bareng. Kalau udah pernah ngopi bareng itu pasti dianggap teman ya. Kata beliau tuh gini, menurut sejarah pintas, kata beliau ya, menurut sejarah pintas, dulu pas zaman penjajahan katanya tempat kumpulan militer di sana itu dijadikan tempat upacara-upacara kecil katanya. Makanya dinamakan lapang bakti versi beliau. Kalau masjidnya mungkin diikutkan dengan nama lapangnya. Nah, memang rata-rata bilang gitu. Nah, beliau juga bilang katanya masjidnya baru-baru dibangun. Saya juga agak bingung ya kalau lihat di pelangnya, di pelang masjidnya itu tahun berdirinya tuh 1981 kalau nggak salah ya, sekitar 1981 lah. Di internet juga ada 1981 tahun berdirinya. Tapi kata beliau waktu kecil juga pas ada tablik akbar masjid itu belum ada katanya. Ada tablik akbar di lapangan katanya. Sekitar 22 tahun lalu ada tablik akbar 98, sekitar tahun 98. Nah, beliau masih kecil tuh katanya belum ada masjid. Jadi saya juga bingung ya, karena saya juga bukan orang Banjar ya. Mungkin silakan yang lebih tahu komentar lah pokoknya. Yang orang Banjar atau sekitarnya. Atau Ciamis ya, karena dulunya Ciamis. Itu dari Pemekaran Banjar itu. Ya itulah, di Banjar itu ada tiga naon ya. Apa ya maksudnya, ada tiga masjid terkenal lah, tiga masjid besar. Tiga masjid terkenal di Banjar itu. Yang saya dapat infonya adalah sebenarnya masjid banyak di Banjar ya, cuman masjid ternama lah di Banjar itu ada tiga. Masjid Agung Baitur Rahman itu di alun-alun ya.
kemudian Masjid Al Hidayah di Purwaharja, kemudian Baitul Bakti ini. Jadi Baitul Bakti termasuk masjid yang ternama di Kota Banjar. Baitul Bakti, Al Hidayah, dan Baitur Rahman di alun-alun. Mungkin segitu aja dari pribadi ya. Mohon komentarnya lah yang orang Banjar dan sekitarnya yang tahu tentang sejarah ini, bantu saya supaya melengkapi sejarah ini supaya bisa bisa lebih membuka wawasan. Yang jelas bagi orang-orang yang ngerti bahasa Arab jangan kaget, ternyata ada idofah, kolaborasi antara bahasa Arab dan bahasa Sunda, dan walaupun secara kaidah bahasa Arab salah, tapi ya karena mengandung sejarah, nilai sejarah dan masyarakat setuju, ya apa salahnya, bukan termasuk yang pokok ya, itu nggak jadi masalah. Baitul Bakti mungkin nanti di sana ke sana, dengan adanya pemberitahuan ini mungkin kedepannya banyak lagi ada idofah antara bahasa apa dan bahasa apa. Mungkin pribadi cukup sekian aja, mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf jika ada nama yang disebut kurang berkenan. Mohon maaf, silakan komen aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.